lagi di acara Hip Hip Ceria. Kembali dengan cerita ini ya Pak. Terus mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Pasti teman-teman di luar sana pasti banyak juga yang merayakan Hari Paskah ya. Selamat Hari Paskah. Dan hari ini ada spesial loh, ada kedatangan Sekolah Kristen Kaum Kudus Pontianak. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita yaitu Sekolah Kristen Kaum Kudus Pontianak. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu pun datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan tubuh Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pada suatu pagi yang penuh kelelahan, seorang nelayan bernama Petrus dan saudaranya Andreas telah berjuang sepanjang malam tanpa hasil. Ketika harapan mereka hampir sirna, seorang pria datang kepada mereka, mengajukan sebuah perintah yang tak terduga. Dengan kuasa dan kasih yang luar biasa, pria itu mengubah segalanya. Pria itu adalah Yesus, yang memanggil Petrus untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya. Pada suatu pagi yang penuh kelelahan, seorang nelayan bernama Petrus dan saudaranya Andreas telah berjuang sepanjang malam tanpa hasil. Ketika harapan mereka hampir sirna, seorang pria datang kepada mereka, mengajukan sebuah perintah yang tak terduga. Dengan kuasa dan kasih yang luar biasa, pria itu mengubah segalanya. Pria itu adalah Yesus, yang memanggil Petrus untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya. Aku tidak tahu lagi, Andreas. Kita sudah sepanjang malam mencoba menangkap ikan, tapi tidak ada hasilnya. Sepertinya kita akan pulang dengan tangan kosong. Lihat! Ada seorang pria di pantai. Dia sedang berbicara dengan banyak orang. Apakah kita harus mendekat? Baiklah. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari darinya. Mari kita percaya kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita akan menemukan kehidupan yang kekal. Tuhan,
Kami telah berusaha sepanjang malam, tetapi tidak menangkap apa-apa. Cobalah sekali lagi. Lemparkan jalamu ke sisi kanan kapal. Tuhan, aku orang berdosa, jauh dari layak untuk berada di dekat-Mu. Jangan takut. Mulai sekarang, kamu akan menangkap manusia. Aku akan mengikutimu, Tuhan. Ketika hidup membawa kita ke dalam badai, seringkali kita merasa takut dan ragu. Petrus, seorang murid Yesus, mengalami hal ini ketika ia dipanggil untuk berjalan di atas air. Meskipun ia memiliki iman, keraguan membuatnya tenggelam. Namun, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkannya. Ketika hidup membawa kita ke dalam badai, seringkali kita merasa takut dan ragu. Petrus, seorang murid Yesus, mengalami hal ini ketika ia dipanggil untuk berjalan di atas air. Meskipun ia memiliki iman, keraguan membuatnya tenggelam. Namun, Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkannya. Hah? Itu pasti hantu. Jangan takut. Itu aku. Tuhan, jika memang itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Datanglah, Petrus. Aku tenggelam. Tuhan, selamatkan aku. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu ragu? Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dapat dipercaya, bahkan ketika aku ragu. Lihatlah, hanya dengan iman kita dapat melakukan perkara-perkara besar.
Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendahlah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Petrus yang penuh semangat mengikuti Yesus akhirnya menghadapi ujian besar. Dalam saat-saat ketakutan dan ancaman, ia menyangkal Yesus 3 kali, seperti yang pernah Yesus katakan. Ketika ayam berkokok, Petrus teringat perkataan Yesus dan hatinya hancur. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, dan pengampunannya tersedia bagi siapa saja yang bertobat. Petrus yang penuh semangat mengikuti Yesus akhirnya menghadapi ujian besar. Dalam saat-saat ketakutan dan ancaman, ia menyangkal Yesus 3 kali, seperti yang pernah Yesus katakan. Ketika ayam berkokok, Petrus teringat perkataan Yesus dan hatinya hancur. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, dan pengampunannya tersedia bagi siapa saja yang bertobat. Hei, bukannya kamu juga salah satu pengikutnya? Aku tidak mengenal dia. Kamu juga seorang Galilea. Bukankah kamu salah satu pengikut Yesus? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Telah menyangkal dia seperti yang dia katakan. God is calling us to lay it all aside for love and peace and joy and a greater life. God is calling us to follow Him and see the way, the truth, the life, so that we can be set apart, we can be
Jesus, you're all I need. No matter where life may lead, through every twist and turn, Jesus, you're all I need. Even when doubts and fears surround me, I will call on your name. I know that your arms are around me, and they're keeping me safe. Jesus, you're all I need. You are my everything. I want the world to see. Jesus, you're all I need. Jesus, you make me whole. You are my heart and soul. I want the world to know. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. No matter where life may lead, through every twist and turn, Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. You are my everything. I want the world to see. Jesus, you're all I need. Jesus, you make me whole. You are my heart and soul. I want the world to know. Jesus, you're all I need. Even when doubts and fears surround me, I will call on your name. I know that your arms are around me, and they're keeping me safe. Jesus, you're all I need. You are my everything. I want the world to see. Jesus, you're all I need. Jesus, you make me whole. You are my heart and soul. I want the world to know. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. You are my everything. I want the world to see. Jesus, you're all I need. Jesus, you make me whole. You are my heart and soul. I want the world to know. Jesus, you're all I need. Petrus, setelah mengalami banyak perjumpaan dengan Yesus, kini memiliki kuasa melalui Roh Kudus untuk melakukan mujizat. Pada suatu hari, ia melihat seorang pria lumpuh yang meminta belas kasihan. Dengan iman kepada Yesus, Petrus tidak memberinya uang, tetapi memberikannya kesembuhan dan kehidupan yang baru. Petrus, setelah mengalami banyak perjumpaan dengan Yesus, kini memiliki kuasa melalui Roh Kudus untuk melakukan mujizat. Pada suatu hari, ia melihat seorang pria lumpuh yang meminta belas kasihan. Dengan iman kepada Yesus, Petrus tidak memberinya uang, tetapi memberikannya kesembuhan dan kehidupan yang baru. Tolong, beri aku sedikit uang. Aku tidak punya emas ataupun perak, tetapi apa yang kumiliki, itulah yang kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, bangunlah dan berjalanlah. Aku bisa berjalan. Terima kasih Tuhan. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, karena kuasa Yesus Kristuslah yang memberi kamu kesembuhan.
Cornelius. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung kepada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima kenyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk,
Datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mengangkat dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyambut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, "4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, 'Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut.' Karena itu, segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah menyurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang disukai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengarkan orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan muliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air?"
sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok. Ketika Petrus bertemu Kornelius, seorang perwira pasukan Roma yang saleh, ia belajar bahwa kasih Tuhan melampaui batasan yang ada. Kornelius dan keluarganya yang bukan orang Yahudi menerima Injil dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok. Ketika Petrus bertemu Kornelius, seorang perwira pasukan Roma yang saleh, ia belajar bahwa kasih Tuhan melampaui batasan yang ada. Kornelius dan keluarganya yang bukan orang Yahudi menerima Injil dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kami telah menantikan kedatangan-Mu, Tuhan. Kami ingin mendengar pesan dari-Mu. Aku sekarang mengerti bahwa Allah tidak memandang muka. Dia mengutus Yesus Kristus untuk memberikan kabar baik kepada setiap orang, apapun latar belakang mereka. Karena itu, aku akan membaptis kamu dan keluargamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah datang untuk semua orang, termasuk kami. Ya, Tuhan Yesus untuk semua orang. Kita semua adalah umat-Nya. Come on and make it move. Come see what God can do. He is inviting you. Come on and make it move. Amen to God, rejoice in love. Believe that Jesus is the Son of God. See the passion faith in Jesus as Savior and Lord. Make it move. Come on and make it move. Come see what God can do. He is inviting you. Come on and make it move. Amen to God, rejoice in love. Believe that Jesus is the Son of God. See the passion faith in Jesus as Savior and Lord. Make it move. In Him we have redemption. In Him we have forgiveness of sin. In Him we have redemption. In Him we have forgiveness of sin. Come on and make it move. Come on and make it move.